Ismail dari kelas 20 PIKI 1 dengan NIM 181220009. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang percaloan tiket Coldplay di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang penggemar Coldplay ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Coldplay itu merupakan sebuah band rock Inggris yang dibentuk di London sejak tahun 1997. Nah, band ini beranggotakan Chris Martin dan teman-temannya serta manajernya Phil. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari detik.com, tiket konser Coldplay ini resmi dijual sejak tanggal 17 Mei dan 19 Mei 2023. Sedangkan konsernya itu akan diselenggarakan di November mendatang. Nah, untuk harga tiketnya itu bervariasi, mulai dari 800.000 hingga 11 juta rupiah. Namun, harga tiket yang saya sebutkan tadi itu belum termasuk pajak, yakni pajak government tax for 15% and convenience fee for 5%. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasikan, itu harganya semakin naik pastinya ya. Nah, mulai dari 800.000 naik menjadi 960.000, dan mulai dari 11 juta itu naik di harga 13.200.000 rupiah. Nah, jadi saya rasa masyarakat Indonesia itu sangat antusias dalam menyambut kedatangan Coldplay di November mendatang. Kenapa? Karena tiket termahalnya yang harganya 11 juta itu ludes, terjual semuanya kurang dari 5 menit. Nah, berikut saya akan membahas beberapa resiko dalam kasus percaloan tiket Coldplay ini. Yang pertama, mungkin kita akan menemukan kerumitan karena identitas pembeli tiket dengan identitas pemegang tiket itu berbeda. Yang kedua, pastinya tiket yang kita beli dari para calo ini lebih mahal. Bisa jadi mahal 2 kali lipat atau 3 kali lipat karena ada begitu banyak calo-calo di luar sana, calo-calo nakal yang menjual tiket itu dengan harga yang di luar nalar. Nah, kemudian juga resiko yang ketiga adalah rentan terhadap penipuan. Nah, saya pernah lihat berita ya, ada seorang wanita yang kena tipu oleh para calo. Jadi hati-hati ya. Nah, menurut saya yang paling terdampak dari kasus percaloan tiket konser Coldplay ini adalah para penggemar Coldplay. Nah, karena mereka harus memberi tiket dengan harga yang lebih mahal kepada para calo. Yang kedua, bisa jadi para calo itu sendiri juga terkena dampak dari bisnisnya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dia seperti senjata makan tuan ya. Karena kenapa? Ya, ibaratnya gini, kalau misalnya hari H konser itu semakin dekat, sedangkan tiketnya itu belum laku, maka beban yang paling besar akan jatuh kepada para calo itu sendiri. Karena seandainya konsernya sudah selesai, tapi tiketnya tidak laku, maka yang paling rugi adalah para calo itu sendiri. Nah, kemudian kenapa bisnis percaloan tiket Coldplay ini masih bisa terjadi? Mungkin ada beberapa alasan, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, karena bisnis ini sangat menguntungkan. Because they got a lot of money from this business, because this business is so profitable, gitu ya. Makanya mereka tuh kayak semangat banget untuk melakukan bisnis ini. Nah, kemudian juga karena keterbatasan. Jadi demand-nya itu banyak, yang minta untuk beli tiketnya itu banyak, tapi kuotanya terbatas. Nah, makanya mungkin ada beberapa orang yang mengambil solusi dengan cara membeli tiket tersebut dari para calo meskipun harganya lebih mahal. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah karena satu identitas, satu orang itu masih bisa beli 4 tiket. Nah, jadi mungkin ini membuka peluang bagi para oknum di luar sana untuk membeli tiket lebih banyak untuk dijual kembali. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk kasus ini, yang pertama adalah untuk para promotornya. Nah, promotornya itu harus membuat peraturan satu identitas itu hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Jadi sebenarnya memang ini bukan solusi yang memang benar-benar manjur ya, tapi setidaknya solusi ini dapat mengurangi potensi para calo. Nah, kemudian juga solusi yang kedua itu saya nonton video, sebuah YouTube video dari channelnya Ferry Irwandi. Nah, dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita mau menghentikan bisnis percaloan ini, maka caranya cuma satu, yaitu dengan cara jangan dibeli tiket yang mereka jual. Sesimpel itu.
Karena selagi masih ada demand, maka masih ada yang namanya supply. Selagi masih ada yang beli, maka masih ada yang jual. Jadi kalau memang kita mau benar-benar berhenti, ya jangan dibeli, solusinya seperti itu. Dan mungkin juga kalau misalnya memang ada beberapa penggemar tiket Coldplay yang memang punya uang banyak dan mau membeli dari calo, maka cermatlah dalam membeli dari calo. Berhati-hatilah jangan sampai terkena modus penipuan. Nah, mungkin sekian aja video presentasi tugas dari saya. Sekian dan terima kasih.